Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini channel kita kembali bersama Dr. Ujang Komarudin dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Assalamualaikum, Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Anton. Sehat, Kang? Alhamdulillah, gimana kabarnya, Pak Profesor? Alhamdulillah. Kalau sudah disebut profesor, berasa saya belum. Doa. Nuhun, Kang Anton. Udah layak lah. Lah belum lah, insya Allah. Subhanallah, Masya Allah. Prof, hari ini di media banyak diwarnai paling tidak oleh perseteruan dua peraih Adi Makayasa. Kita nggak usah sebut namanya, tapi orang insya Allah tahu. Rebutan partai, dan itu contoh yang tidak elok dalam mengelola partai, dalam mengelola negara, dalam mengelola sama-sama alumni Akabri. Nah, di lain tempat juga kita gagal mengelola garam. Padahal laut kita masih asin, tapi kita malah mendatangkan garam dari luar. Jadi ini dua contoh pengelolaan bangsa, dua contoh pengelolaan nasional, pengelolaan state yang saya kira gagal. Banyak contoh-contoh lain atau kasus-kasus lain. Terlebih kalau kita kasus korupsi kita sebutkan, atau cara mengelola kabinet yang saya kira masih jauh dari profesionalisme. Nah, dari situ saya ingin menyebut bahwa bangsa kita sedang sakit, bahwa Ibu Pertiwi kita sedang menangis. Ada radikalisme, ada terorisme yang dilakukan oleh perempuan dan selanjutnya. Saya ingin pendalaman dari Pak Dr. Ujang. Ada apa dengan nasionalisme kita, Pak Dokter? Ya, kita pertama tentu sangat disayangkan ya. Tadi ya, garam impor, kedelai impor, beras impor, semua bahan pokok itu impor. Bukan hanya bahan pokok, semua. Misalkan centong itu yang ada di dapurnya Kang Anto, di dapur istri saya gitu. Iya, cemiti ya, terus jarum, pentol gitu ya. Itu pun impor. Bisa dilihat kok, saya sehari-hari ada di dapur, kadang-kadang cuci piring gantian, kadang-kadang ngepel, kadang-kadang ya saya tahu persis itu semua made in luar negeri gitu loh, didatangkan dari impor. Nah, di saat yang sama kondisi bangsa kita juga tadi banyaknya, mohon maaf, ketidakteladanan ya, artinya contoh-contoh elit politik kita juga tidak memberikan teladan yang baik terhadap bangsa dan negara, terhadap rakyatnya. Nah, sederhana saja Kang Anton, kita ini rakyatnya sederhana, tidak rumit. Kalau elitnya memberikan contoh yang baik, ya kan? Tadi ya, kalau misalkan penerima Adi Makayasanya memberikan contoh yang baik, dan semua elit di Indonesia ini, di negeri ini memberikan contoh yang baik, maka rakyat ini akan baik kok. Nah, oleh karena itu tadi ibu TV kita menangis, meneteskan air mata, dan itu sejak lama, bukan hanya saat ini saja gitu. Nah, kalau kita bedah, maka sebenarnya sisi-sisi keteladanan kita itu tidak diberikan oleh elit-elit politik kita. Sehingga apa? Sehingga elitnya, mohon maaf, melakukan tindakan amoral, mencaplok, mengkudeta partai yang sah gitu loh. Lalu mohon maaf, melakukan tindakan korupsi. Ya, lalu juga misalkan tidak, mohon maaf sekali, tidak membayar pajak lah, kita paham itu. Dan banyak lagi tindakan-tindakan elit yang tidak mencerminkan nilai-nilai keteladanan itu. Nah, di saat yang sama, rakyat juga merasakan gitu loh, bahwa apa yang dilakukan oleh elit politik itu ya tidak sesuai dengan nilai-nilai moralitas, tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada, membuat benang kusut merah, benang kusut kita dalam berbangsa dan bernegara. Nah, saya mau kutip Kang Anton, pendapatnya Václav Havel, ini mantan presiden Cekoslovakia. Dia mengatakan begini, saya kutip dalam sebuah pidatonya ya, yang luar biasa kalau menurut saya. Kenapa? Karena dia salah satu mantan presiden yang berjuang sendirian, menegakkan moralitas dan berhasil. Jadi melawan komunisme di negaranya, lalu dia berhasil dengan, katakanlah dia berjuang dari sendirian dengan menegakkan moralitas itu. Nah, di kita kebalikannya, saat ini moralitas elit kita juga mohon maaf agak rusak. Ya, tadi yang sudah jelas-jelas salah dianggap legal gitu loh. Nah, apa yang dikatakan oleh Václav Havel? Dia katakan
kita ini hidup di zaman yang sudah tercemar karena sudah terbiasa ya kan melakukan sesuatu berbeda dengan apa yang kita ucapkan. Jadi apa yang kita ucapkan itu berbeda dengan yang kita lakukan gitu loh. Jadi kalau kita melakukan berkatanya A, maka melakukannya B. Ini yang menjadi persoalan. Jadi semakin rusak bangsa ini. Nah, kalau dalam konsep Islam itu namanya kita membudayakan dan menyebarkan dan membiasakan kemunafikan. Karena apa yang kita ucapkan berbeda dengan apa yang kita lakukan. Nah, ini akan terjadi hari ini di semua kalangan elit, di semua masyarakat terjadi. Jadi ini yang membuat kita rusak. Nah, kalau kita tidak mau rusak ya kembali ke agama, kembali kepada nilai-nilai moralitas, dan tadi hilangkan nilai-nilai kemunafikan itu. Nah, itu yang paling penting sebenarnya. Profesor, yang lebih menyakitkan lagi ketika sudah jelas ini ada sesuatu yang tidak bermoral gitu ya, tidak beradab, atau sudah jelas kita sakit gitu ya. Contoh lebih gampangnya lagi ketika ada kasus-kasus amoral, sebut saja 1-2 artis begitu ya, bahkan 1-2 pejabat negara begitu ya. Tapi pejabat yang lebih atasnya lagi itu diam 1000 bahasa begitu ya. Muncul orang Sunda mate di toel di takon begitu ya. Jadi ini apa namanya, sakitnya itu sudah berjamaah begitu. Sudah tidak ada lagi yang bersifat wasaton gitu ya, yang bersifat wasit gitu, yang benar-benar menjadi peniup peluit pelanggaran gitu ya. Nah, sekarang saya melihat absennya wasit lagi, Prof. Bagaimana nih, Prof? Jadi wasit pun sudah absen begitu. Hatta untuk sekedar mencolek saja sudah enggak begitu. Iya, saya sepakat dengan Kang Anton. Wasit pun sudah ikut permainan. Kita sudah katakanlah sudah memihak sana sini. Karena tadi hampir-hampir di negeri ini ya kita mohon maaf sekali kebagian gitu terhadap kasus-kasus busuk yang dilakukan oleh elit politik yang lain. Kan tadi kalau melakukan korupsi tidak mungkin sendirian, pasti akan berjamaah. Kalau melakukan tindakan amoral tadi juga tidak mungkin juga ya sendirian, kemungkinan ikut-ikut juga dengan yang lain, gitu loh. Oleh karena itu tadi mengingatkan pun tidak bisa, ya kan? Karena bisa jadi karena ketakutan, kalau bawahan takut diganti, kalau atasan tidak mau ribet, gitu loh. Nah ini yang membuat amar ma'ruf nahi munkar tidak jalan. Yang akhirnya apa? Pelanggaran-pelanggaran itu terjadi, ya kan awalnya kecil, lalu makin besar dan terus besar. Nah ini seperti di bangsa negara kita ini, awalnya mungkin korupsi tidak ketahuan yang kecil-kecil, lalu besar-besar, lalu merampok negara yang lebih besar lagi. Nah tadi soal wasit ya, tadi wasitnya kita sudah nggak ada. Nah oleh karena itu harusnya kita memiliki tokoh bangsa ya yang ada di tengah menjadi wasit yang bisa diterima oleh semua kalangan. Ini kita belum ada ini. Karena apa? Karena masyarakat kita pola pikirnya sudah terpecah, sudah terpolarisasi, elitnya juga sama. Kalau ada tokoh yang ingin memposisikan diri di tengah, itu selalu ditarik-tarik, oh ini kubunya A. Oh ini radikal. Oh ini kubunya B. Oh ini kanan. Gitu loh. Itu padahal ingin membangun atau mengkritik bangsa ini agar on the track, agar bisa di tengah. Tapi sudah dibully dulu, sudah di stigmatik dulu, sudah dituduh dulu bahwa tokoh itu ya tadi kelompok A, kelompok B, kelompok C. Ya ini menjadi persoalan. Nah ke depan apakah bangsa ini seperti ini terus? Lalu nasionalisme kita juga tercabik-cabik gitu ya. Dengan banyaknya impor, dengan tidak adanya keteladanan dari elit-elit politik kita gitu. Ya tentu kita tidak mau. Oleh karena itu ya forum ini ya, forum di YouTube-nya Kang Anton ini ya, kita harus membangun optimisme itu gitu. Jadi sesulit apapun, serusak apapun bangsa ini, tetap kita harus on the track membangun bangsa ini. Apa yang bisa kita lakukan, sekecil apapun itu. Ya saya misalkan menjadi akademisi, menjadi pengamat politik, ya bicara yang objektif, bicara yang benar gitu. Bicara katakanlah walaupun sedikit ya mudah-mudahan bisa mencerahkan gitu. Ini yang kita bisa tawarkan kepada bangsa ini, sama dengan teman-teman yang lain misalkan. Profesinya apapun ya berbuat yang terbaik untuk bangsa ini, walaupun apa yang kita lakukan kecil. Karena untuk membangun bangsa ini kan tidak hanya dilakukan oleh elit-elit itu.
kita masih berkontribusi sekecil apapun kontribusi itu. Nah kalau katakanlah penerima adi makayasanya sudah cakar-cakaran, elit politiknya juga sudah berebut jabatan, lalu melakukan tindakan korupsi, dan lalu tadi saling menutup-nutupi seperti yang dikatakan oleh Kang Anton. Lalu juga kita masyarakat kita juga banyak melakukan, mohon maaf, orang miskinnya kadang-kadang kena narkoba, kadang-kadang main apa namanya sabung ayam, judi, lain sebagainya, narkoba, dan tadi saya sebutkan di awal. Ini menjadi penyakit kita bersama yang harus kita selesaikan bersama-sama. Tidak mungkin hanya diselesaikan oleh elit atau oleh rakyat saja. Bersama-sama kita membangun bangsa ini kan. Pak Dokter, selain peraih adi makayasa yang tidak saling mewangikan, malah tadi dalam tanda petik cakar-cakaran, juga sementara ini yang update juga yang kita lihat nasionalisme kita, bangsa kita yang terkenal ramah, yang terkenal apa namanya berbineka tunggal ika, berketuhanan begitu, berkemanusiaan. Hari ini kita dicabik lagi oleh seorang anak bangsa, kebetulan dia perempuan, tapi pelaku teror begitu, dan terornya itu nggak lucu begitu ya, tidak pada tempatnya, dolim dan selanjutnya. Ini bangsa kita sedang dikoyak dari sisi mana lagi, Pak Dokter? Iya ya, kita ini bangsa yang tadi ya, yang apa, bangsa timur ya, sangat sopan, sangat beradab gitu. Lalu juga kita nilai-nilai agama kita juga tinggi gitu. Agama Islam yang rahmatan lil alamin itu gitu. Cuma persoalannya adalah ada, mohon maaf, sebagian anak bangsa atau sedikit anak bangsa yang mungkin salah menafsirkan dalam konteks beragama. Ini menjadi persoalan. Harusnya jihad misalkan dimaknai gitu ya, untuk bersungguh-sungguh gitu kan, dalam konteks belajar, dalam sungguh-sungguh bekerja gitu kan, dalam sungguh-sungguh misalkan memperjuangkan Islam dengan cara-cara damai gitu, dengan cara-cara yang membangun simpati kepada kalangan yang lain, tapi dimaknai lain oleh misalkan sekelompok orang itu gitu, sehingga tadi pemahaman yang apa namanya berbeda itulah yang membuat melakukan tindakan-tindakan yang di luar, mohon maaf, nilai-nilai agama itu sendiri. Nah, tindakan teror yang dilakukan oleh seorang perempuan itu jelas bukan mengatasnamakan agama, tetapi adalah tindakan pribadi ya kan, yang itu memang bisa jadi disusupi oleh, mohon maaf, pikiran-pikiran yang tadi sesungguhnya pikiran-pikiran yang bukan bagian daripada nilai agama itu, Kang Anton. Karena tidak Pak mungkin Dokter, adakah gimana? itu kemungkinan apa namanya keterlibatan pihak asing? Saya kurang paham Kang Anton karena saya tidak pernah belajar intelijen gitu kan, tidak pernah juga dalam waktu dekat ini berdiskusi dengan teman-teman intelijen. Walaupun teman-teman intelijen saya banyak, tapi saya belum tanya gitu. Saya tidak tahu apakah memang ini ada keterlibatan asing atau tidak. Tapi yang jelas Pak Kapolri sudah mengatakan bahwa ini kan apa namanya pelaku individu saja kan. Tidak ada keterkaitannya dengan yang lain. Cuma kan harus ditelusuri pistol itu dapat dari mana gitu kan? Apakah ada yang mensuplai? Ya kan ini kan pistol yang tidak main-main gitu. Artinya memiliki pistol itu saja kita aja susah gitu. Tapi seorang perempuan itu mendapatkannya dengan mudah. Artinya harus ditindaklanjuti lebih didalami lagi kasus ini gitu. Sehingga Dari mulai maaf Pak Dokter, dari mulai kemungkinan yang menghipnotis begitu ya, sampai kemungkinan keterlibatan pihak asing. Ya, saya belum bisa mengatakan apakah ada keterlibatan asing atau tidak, karena mohon maaf itu bukan bagian dari keahlian saya, Kang Anto. Tapi kalau kita lihat dari sisi apa namanya politik, ini tentu mohon maaf bangsa ini sedang terjadi banyak masalah. Ya masa iya misalkan orang muda ya, usia masih muda, perempuan mengorbankan dirinya tadi yang datang ke Mabes Polri hanya untuk menyetorkan nyawa lah, kira-kira kan begitu. Ini kan ada sesuatu yang salah, mohon maaf, dalam konteks pikiran katakanlah anak muda tersebut, atau kalau sudah beranak ya ibu muda tersebut. Ini menjadi persoalan ke depan. Jangan sampai ini juga, mohon maaf, menjadi contoh bagi yang lain. Karena mungkin karena saking hidupnya sedang susah, gitu kan, sedang miskin, sedang melarat, lalu kalut, gitu kan, lalu menganggap bahwa pemerintahan ini ada pemerintahan togut seperti yang ada dalam pesannya itu gitu kan. Ya ini kan menjadi persoalan. Kalau apa namanya
pemerintah, lalu misalkan yang lain-lain dituduh-tuduh hal-hal yang aneh gitu. Nah, kita kembalikan kepada porsinya saja. Nah, saya ingin mengatakan tindakan ini tentu mohon maaf ya, saya kembali ke nilai agama. Bukan bagian daripada apa namanya ajaran agama itu sendiri. Jadi salah nanti kalau misalkan mengaitkan wah ini teror, pelakunya berkerudung, ya kan? Pelakunya Islam lalu dikaitkan dengan Islam. Tidak ada sama sekali keterkaitan antara terorisme dengan Islam. Itu perbuatan individu yang tentu salah dalam konteks menafsirkan agamanya sendiri. Kita Islam agama yang damai, agama yang tadi menjunjung nilai nasionalisme yang sudah diajarkan oleh tokoh-tokoh bangsa yang lain apa namanya dulu ketika awal-awal kemerdekaan. Kita lihat bagaimana Muhammad Nasir, Agus Salim, ya kan, Wahid Hasim, semua tokoh-tokoh pendiri bangsa yang beragama Islam itu sangat luar biasa nilai nasionalismenya itu. Sangat luar biasa nilai keteladanannya itu. Yang itu bisa dijadikan contoh hingga saat ini. Gitu. Nah, oleh karena itu salah kalau anak-anak muda sekarang, kaum milenial misalkan ingin berjihad lalu menembak orang lain, mengebom, ya kan, dengan cara bunuh diri lain sebagainya. Suatu tindakan yang menurut saya salah dan bukan hanya merugikan bangsa ini, tapi merugikan dirinya, keluarganya, orang tuanya dan lain sebagainya. Ini harus diakhiri. Mari kita kalau mau berjihad, membangun ekonomi kita, berjihad memperbaiki pendidikan kita, berjihad tadi ya memperbaiki Islam kita dengan menjabarkan Islam yang baik, yang rahmatan lil alamin, sehingga apa? Sehingga terciptalah kedamaian di Indonesia dan di dunia begitu dengan Islam yang kita miliki begitu kan. Baik Prof, tadi yang menarik ada poin hanya untuk mengingatnya pun kita susah begitu atau tidak bisa. Saya kira banyak poin-poin yang luar biasa pagi ini bersama Pak Dr. Ujang. Terima kasih Pak Dr. Ujang atas infak waktu dan ilmunya. Nuhun Kang Anton, sami-sami kita selalu sehat. Amin, 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 amin. Bangga Prof. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit Kang Anton dan teman-teman semuanya.